Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah hasil putusan sidang banding dari kasus perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong. Kita sudah ketahui bahwa ada 3 hasil putusan banding. Ini yang pengajunya adalah Paula. Berdasarkan pengadilan agama, yang pertama adalah perceraian antara kedua individu ini tetap sah seperti putusan pengadilan agama sebelumnya. Yang kedua adalah Paula tidak nusyus atau vonis istri yang durhaka itu dicabut dalam sidang banding ini. Dan yang terakhir, hak asuh sepenuhnya itu jatuh ke Baim Wong karena secara psikologi lebih dekat anak-anaknya ke ayahnya. Di putusan sebelumnya bahwa hak asuh dari kedua anaknya itu jatuh kepada keduanya 50-50 ya, artinya dihitung berapa hari, 21 hari bersama Paula, di 21 hari berikutnya bersama Baim. Tapi kan ternyata di hasil sidang pertama Paula merasa ini tidak fair, tidak adil dan melakukan sidang banding. Nah, tetapi kita udah tahu bahwa Paula dari Instagramnya dan juga wawancara di sejumlah media, kesannya bahwa dia ini sudah legowo gitu menerima putusan ini. Dia bilang bahwa ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi fokusnya adalah buat anak-anak. Well, sudut pandangnya sekarang mungkin sudah berubah ya, karena untuk sampai dalam tahapan ini, itu kan butuh banyak drama dari A sampai juga Z. Tetapi apakah ini sudah pasti final? Karena kenapa Paula sekarang sepertinya legowo gitu? Ya sudahlah, biarkan anak-anak diasuh 100% pengasuhannya, hak asuh kepada bapaknya, padahal sebelumnya 50-50, alangkah lebih punya apa ya, punya kewenangan juga nih Paula. Tapi kenapa sekarang justru malah dia legowo ya? Legowonya sih kalau aku tangkap karena ada salah satu putusan yang meringankan dia terkait dengan ya status atau vonis nusyus atau istri yang durhaka dalam sidang itu dicabut, teman-teman. Tetapi di sisi lain kita juga bisa mendengar nih salah satu keterangan dari kuasa hukumnya Baim bahwa ya dari Fahmi Bahmid ya bilang bahwa ya putusan dari hakim justru sekarang malah memberikan hak asuhnya kepada Baim sepenuhnya. Itu artinya menandakan bahwa memang dari pihak hakim menilai Baimlah yang jauh lebih layak untuk mengasuh kedua anaknya dibandingkan Paula. Nggak ada larangan dan itu nggak boleh dilarang. Itu ibu kandungnya boleh aja, tapi harusnya juga memahami, misalnya jangan gangguin kalau anak lagi sekolah, terus dijemput-jemput di sekolah dan semuanya kan harus izin orang tuanya. Pokoknya pada prinsipnya dia boleh bertemu. Oke. Di sini Fahmi Bahmid juga mengatakan poinnya adalah boleh bertemu untuk Paula, tetapi jangan gangguin. Langsung spesifik memberikan contoh kalau lagi sekolah jangan dijemput-jemput, digangguin dan sebagainya. Sepertinya ini adalah mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi karena ada salah satu video juga yang beredar di mana Paula seperti itu melakukannya, dan ini yang ngebuat Baim sebagai bapak juga pusing. Bahkan kalau aku lihat di Instagramnya Paula nih teman-teman, kita akan coba bedah di sini ya. Yang paling nyata adalah pada saat di postingan yang terbaru terkait dengan putusan sidang banding ini, dia itu kayaknya kita nggak bisa ngelihat komentar ya di sini, hanya kelihatan like-nya doang, tidak bisa ngelihat komentar. Ini adalah indikasi bahwa dia mau menjaga perasaannya Baim. Karena aku yakin mau kamu sekaya apapun, seterkenal apapun, senggak peduli apapun, tapi kalau kamu terus dihujat, diomong-omongin, walaupun tuh secara nggak langsung bukan Paulanya yang mendiskreditkan Baimnya, tapi mungkin orang-orang yang mendukungnya, itu juga aku yakin Baim juga manusia biasa, ada rasa sakit hatinya. Makanya aku lihat di sini sepertinya Paula benar-benar mau menjaga hati Baim, makanya kita nggak bisa ngelihat komentar di sini. Tapi di komentarnya Baim pun juga sepertinya sudah mulai difilter ya. Ya, kita nggak bisa ngontrol orang lain ya. Kita hanya bisa mengontrol kedua mata kita mau melihatnya atau enggak. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk Keanu dan Kenzo, anak-anak mama tersayang. Kalian adalah anugerah terindah dalam hidup mama. Tidak ada satu hari pun mama lalui tanpa cinta dan doa yang mama kirimkan hanya untuk kalian. Mama sudah berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kalian. Bukan berarti mama berhenti berjuang sekarang,
tapi mama belajar bahwa kalian bukan milik mama sepenuhnya. Kalian adalah titipan Allah, dan apa yang dititipkan bisa Allah ambil, atur, dan jaga dengan caranya sendiri. Mama percaya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua, meskipun hati mama ingin terus memeluk dan mendampingi kalian setiap hari. Ya, mudah-mudahan ini beneran ya, Paula yang diperjuangkan adalah anak-anaknya, bukan memperjuangkan mungkin dengan tuduhan-tuduhan yang katanya memiliki pria idaman lain dan sebagainya, berusaha dipatahkan. Karena kita juga sudah mengawal kasus ini cukup lama, teman-teman. Prosesnya juga sudah cukup banyak dibahas di berbagai macam media, bahkan juga di berita-berita hard news, itu pun juga terjadi perdebatan. Jadi menurut aku kalau dibilang pure hanya fokus ngurusin anak, fokusnya menurut aku sih kita fair kayaknya enggak ya. Paula juga punya intensi lainnya terkait dengan memulihkan nama baiknya. Kan ada banyak dugaan-dugaan hal-hal pribadinya Paula pun selama proses drama ini tuh tersebar ke media. Mudah-mudahan sini sudah selesai. Cuman aku yakin sih ya, kalau di luar sana perceraian teman-teman, itu banyak loh. Seorang bapak kalau bercerai sama istrinya ya, itu justru malah dia nggak mau hak asuhnya gitu, malah dikasih ke istrinya. Tapi di sini justru berbeda begitu. Baim malah beneran sebegitu ngototnya pengen mendapatkan hak asuhnya. Cuman Baim kan bilang di awal bahwa sebenarnya dari awal tuh memang kesepakatan kami selama persidangan, saya tuh nggak masalah loh waktu di putusan yang pertama ya. Kita rawat anak kita bareng-bareng, dibuat 50-50 untuk hak asuhnya. Cuman kan ternyata yang keberatan adalah Paula begitu. Nah itu kan di hasil putusan sidang di pengadilan yang lalu. Dan sekarang hasil sidang bandingnya malah justru 100%-nya untuk Baim. Dan justru dengan putusan ini akhirnya Paula sepertinya tersadar ya bahwa ya sudahlah, kayaknya memang sekarang sedang kondisinya tidak mendukung dia. Daripada dipaksakan, justru nanti malah dia bakal banyak mendapatkan kehilangan-kehilangan yang lainnya. Aku yakin ada juga putusan kayak nafkah untuk uang bulanan. Aku yakin pasti Paula juga sudah dapat di sini teman-teman. Tapi tidak dispesifikasikan karena memang itu bukan fokus utama mereka. Dan uang puluhan juta aku yakin bagi Baim Wong juga uang yang besar, tapi juga bukan uang yang dia tidak mau mengeluarkan. Karena Baim pun juga sangat sakit hati sepertinya dengan statement yang mengindikasikan bahwa dia adalah seorang suami yang pelit. Kan kita sudah bahas ya isu ini bahwa katanya Baim itu pelit, nggak mau memberikan uang kepada istri dan sebagainya. Tapi di rekaman terbukti bahwa ya buktinya berapa uang yang saya kasih ke kamu gitu ya, ke orang tua, ke adik dan sebagainya setiap bulan. Itu kan salah satu data yang dipertimbangkan oleh hakim kenapa sampai putusan seperti ini. Di bagian berikutnya Paula juga menyampaikan statement lewat Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pengadilan Tinggi Agama telah menyampaikan putusan banding pada tanggal 18 Juni 2025. Saya berbesar hati untuk menerimanya dengan lapang dada dan percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana terbaik dari Allah. Saya percaya ini terjadi atas ketetapan dan izinnya. Dan saya yakin keadilan sejati bukan milik manusia. Keadilan hanya milik Allah, Zat yang maha mengetahui isi hati dan maha adilnya dalam setiap keputusannya. Aku setuju. Dan di sini juga mengindikasikan dia sepertinya pun juga ngerasa kayaknya ini nggak adil. Makanya dia bilang keadilan sejati hanyalah keadilan yang diberikan oleh Allah. Cuman ya ini adalah di dunia ya, belum sampai di akhirat. Secara hukum, qadarullah hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Namun cinta seorang ibu tidak tergantung pada legalitas hukum. Ikatan batin antara saya dan anak-anak saya, Keanu dan Kenzo, insya Allah tidak akan pernah terputus gitu. Oke, that's good gitu, karena kalau sebenarnya secara psikologi teman-teman, kalau yang dijelek-jelekin tuh ibunya atau bapaknya, orang yang paling tersakiti siapa sih? Ya pasti adalah anak-anaknya. Dan selama proses kurang lebih setahun ini ya, proses perceraian mereka, kan ada yang menjelek-jelekin ibunya, ada yang menjelek-jelekin bapaknya. Ya anaknya, kalau ibunya digituin sakit, bapaknya digituin juga sakit. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Saya memilih untuk tidak mengajukan kasasi. Ini bukan tentang kalah atau menang, melainkan untuk kebaikan semua, terutama ini demi kesehatan mental dan masa depan Keanu dan Kenzo. Kami mungkin gagal sebagai suami istri, tapi saya berharap kami tidak gagal sebagai orang tua yang bijaksana. Doakan saya agar bisa menjalani hidup ini, apalagi nih,
Dengan lebih istiqomah, dengan hati yang ridho dan langkah yang tenang. Saya yakin Allah tidak pernah salah dalam menulis takdirnya. Mohon doanya untuk saya dan anak-anak saya, agar kami tumbuh dengan cinta yang utuh, hidup yang penuh berkah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terus di bagian wawancara terakhir pun aku lihat Paula dengan sangat lembut mengatakan bahwa mudah-mudahan dia dan Mbak Im sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan lebih memfokuskan kepada psikologi anak. Ya, mudah-mudahan ini yang terjadi. Cuman sekali lagi untuk kedua putranya Mbak Im dan juga Paula, kalau nanti saat dewasa kamu melihat video ini, terlepas drama apapun yang terjadi kepada orang tuamu, tapi mereka salah satu poin terbesarnya kenapa terjadi drama itu karena ingin memberikan kasih sayang seutuhnya buat kalian begitu. Karena di luar sana banyak sekali anak-anak yang korban perceraian yang orang tuanya itu lempar tanggung jawab. Tapi ini di sisi positifnya adalah mereka tuh berusaha pengen memberikan yang terbaik dan pengen bertanggung jawab secara utuh. Nah, tetapi karena ada berbagai macam faktor yang di luar mereka, maka terjadilah drama-drama tersebut. Tapi kalau ditanya apakah mereka sayang dengan kalian, jelas ini adalah salah satu bentuk cinta orang tua terhadap anaknya, tetapi memang ada beberapa hal yang di luar kontrol mereka yang reaksi masyarakat membuatnya akan semakin complicated. Sementara itu yang bisa aku bahas terkait dengan drama sidang Baim dan Paula. Mudah-mudahan ini sudah berakhir, tidak ada lagi gugatan-gugatan berikutnya. Ya, jejak digital nggak bisa kita hapus, tetapi paling nggak dengan reaksi-reaksi terakhir ini, aku rasa ini bisa meredam emosi yang aku yakin bukan cuma salah satu pihak. Aku yakin Mbak Im punya rasa kekecewaan dan juga Paula pun demikian, dan aku khawatirnya mereka itu seperti api dalam sekam. Maksudnya, api dalam sekam itu apinya kelihatannya kecil di luar, tetapi di dalam ada banyak kobaran. Takutnya nanti ada hal-hal kecil yang memicu keributan-keributan kecil, tapi gara-gara hal simple malah jadi ribut yang besar karena api di dalam sekamnya masih belum dipadamkan. So, semoga itu bisa segera padam dan bisa segera terjadi perdamaian seutuhnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.